Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi dengan kami Pakar Channel. Kali ini kita berkunjung lagi ke rumah Om Jun Lea. Assalamualaikum Om Jun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sesuai dengan beberapa permintaan teman-teman pemula terutama ya. Jadi ada beberapa kendala-kendala berkaitan dengan perawatan cendet. Nah maka dari itu saya terutama akan berbagi pengalaman, terutama Om Jun Lea sebagai senior di bidang cendet. Kita akan berbagi pengalaman, bukan menggurui, tapi berbagi pengalaman. Oke, jangan lupa ngopi dulu teman-teman. Ngopi dulu. Oke, seruput dulu. Mari. Bismillah. Seger ini dah mas. Ya. Oke, teman-teman, kali ini kita akan bahas satu persatu permintaan teman-teman pemula terutama ya. Yang kali ini saya akan menanyakan langsung kepada senior kita Om Jun Lea berkaitan dengan cendet yang ngejar. Jadi ada cendet yang ngejar kepada pemilik, kepada orangnya gitu ya Om. Itu karena apa? Ada juga cendet yang ketika digantang itu ngejar ketika melihat orang atau melihat burung lain gitu ya. Ada juga yang ketika melihat perawatnya langsung ngejar. Itu yang akan kita bahas untuk video kali ini. Oke teman-teman, mari kita tanyakan langsung kepada Om Jun ya. Om Jun, ya. Bagaimana sih kita itu bisa mengetahui penyebab dari cendet ngejar itu? Kalau saya, sepengalaman saya itu cendet ngejar itu ada dua kemungkinan. Ada dua faktor kemungkinan yang bisa terjadi. Satu, karena perawatan yang salah. Yang kedua, karena faktor emosi dan birahi tidak stabil pada burung itu. Lebih tinggi biasanya kalau untuk emosi dan birahi, lebih tinggi emosinya hingga itu akan mengejar. Oh gitu, daripada birahi. Oh berarti dia lebih tinggi emosinya daripada birahi, ya, akhirnya ngejar entah itu ke lawan, kadang ke orang yang terutama di gantangan dia akan ngejar. Gitu ya. Itu untuk yang emosi. Emosi dan birahinya tidak stabil. Berarti emosi itu berbeda dengan faktor kebiasaan yang seperti itu. Beda, ada dua kemungkinan. Makanya saya menganggap sepengalaman saya itu ada dua faktor kemungkinan yang terjadi karena mengejar itu. Oke teman-teman, ini pengalaman Om Jun Lea berkaitan dengan perawatan cendet selama ini. Oke, kita bahas satu-satu teman-teman. Kita bahas satu-satu apa yang disebutkan oleh Om Jun Lea tadi. Oke, yang pertama dari faktor perawatan yang salah. Gimana itu? Perawatan yang salah itu gimana kalau menurut saya, sepengalaman saya itu kita mengasih makan jangkrik satu tidak boleh langsung diberikan secara seperti dilolohkan, seperti dikasihkan pakai tangan. Kebiasaan itu akan memanjakan cendet. Akhirnya dia akan selalu mengejar. Jadi kebiasaan ngasih jangkrik memberikan pakai tangan itu. Makanya kalau ngasih jangkrik usahakan itu langsung ditaruh di dalam cepuk. Jangan pakai tangan. Iya. Dan juga kalau keperawatan itu, masalah perawatan itu biasanya sering digoda di rumah karena kepingin burungnya bunyi, selalu digoda. Akhirnya itu akan bisa ngejar ke perawat. Dipaksa untuk berbunyi itu ternyata tidak bagus teman-teman menurut Om Jun Lea. Jadi teman-teman harus betul-betul teliti
berkaitan dengan penyebab burung Anda, burung teman-teman itu mengejar. Jadi biasa digoda, biasa dikasih jangkrik pakai tangan. Itu ya. Itu akan kalau kebiasaan itu terlalu sering, akhirnya jadi biasa. Dia setiap lihat perawatnya akan turun. Seakan-akan dia mau dikasih makan. Dia akan ngejar. Gitu ya. Berarti teman-teman harus ini ya, harus dari anakan itu ya, dari anakan ya, atau dari, kalau sudah mau, kecuali kalau beda, kalau anakan kita masih ngelolo, kita pasti ngasih. Oh gitu ya. Gitu ya. Kecuali dia sudah mulai makan sendiri, kebiasaan kita harus sudah ditaruh di tempatnya. Langsung taruh di cepuknya, teman-teman. Cepuk itu dijadikan satu dengan pakan atau lain? Dibedakan. Jadi karena kalau dicampur ke tempat fur, jangkrik atau kerutu itu ditaruh di tempat fur, maka fur ini akan basah, akan bisa menjamur. Oh iya. Itu ilmu lagi, teman-teman. Jadi jangan sampai jangkrik itu, karena jangkrik kebanyakan basah. Ketika kita potong kakinya, dibuang kaki, atau ada yang juga sampai dibuang kepalanya, itu akan mengeluarkan cairan air, kan basah. Makanya fur itu akan basah. Kembali kepada cendet yang kejar, dari perawatan yang salah. Kalau misalnya nih ya, burung itu kita beli dari orang, kita sudah sesuai dengan perawatan yang dilakukan oleh orangnya. Ya. Pertama, ketika di rumah orangnya itu nggak ngejar, tiba-tiba ketika kita bawa pulang ngejar gitu. Biasanya karena kalau ngejarnya, kalau di rumahnya seseorang dia nggak ngejar ke pemilik pertama, sebenarnya di rumah tidak akan ngejar juga. Kalau kita ngerawatnya tetap konsisten seperti rawatan yang kita ikuti yang pertama. Iya. Jadi, tapi kalau kita rubah perawatan itu, yang biasanya dikasih jangkrik ditaruh tanpa ada godaan tiap hari, akhirnya dia akan kebiasaan. Kalau sudah kita di rumah, karena burung tidak bunyi, pengen kita bunyi, kita goda besoknya gitu, pengen dengar bunyinya. Biasanya burung baru, apalagi ya maaf, bukan saya istilahnya orang baru suka, itu kan pemula ya Mas ya. Biasanya kepingin dengar bunyinya. Oh gitu ya. Pengen dengar bunyinya itu akan digoda. Nah, ini yang perlu diingat, teman-teman. Jangan sampai teman-teman itu salah dalam perawatan, agar cendet kita tidak ngejar gitu ya. Jadi teman-teman harus betul-betul ekstra hati-hati, harus mengetahui lah karakter ini, terutama gitu ya. Harus mengetahui karakter cendet yang kita miliki. Tapi menurut Om Junlia, menggoda itu boleh apa enggak sih? Tidak boleh. Oh tidak boleh ya? Tidak boleh. Tapi ketika digantangan itu kan digoda. Ya, kalau digantangan kadang orang kan banyak menggoda karena yaitu satu faktor kebiasaan itu sudah. Kebiasaan digoda. Sebenarnya cendet tanpa digoda karena dia burung vektor. Kelihatan lawan, dia akan menguasai teritorial. Maka dia akan bunyi. Berusaha menguasai daerahnya. Dia akan tarung menggunakan bunyi, bukan mengejar. Oh gitu ya. Jadi teman-teman sekarang sudah satu terjawab berkaitan dengan burung ngejar. Kita misalnya nih Om ya, kita misalnya mau video burung kita nih di rumah. Ini kalau nggak digoda nggak bunyi Om. Nah, makanya cendet ini burung vektor. Ya. Biasanya cendet jarang bunyi kalau di rumah, kadang sendirian. Ada yang tipikal kalau dia tidak ditaruhkan dia tidak bunyi. Ada seperti itu cendet. Jadi ketika nggak ketemu lawan dia nggak bunyi. Tidak ada bunyi. Ada yang seperti itu. Makanya sulit untuk memvideo, dan kebanyakan pemilik cendet biasanya yang benar-benar ekstra hati-hati sulit mau memvideo. Yang kedua, orang mau video pun kadang dimarahi, jangan Mas, nanti ngejar. Oh gitu ya, jadi nggak mau gitu ya? Nggak mau di video. Wah, ini berarti ya memang
saya juga pengalaman dari beberapa teman-teman yang ekstra hati-hati berkaitan dengan cendet. Mungkin ya kalau awal-awal mungkin saya merasanya oh ini kok seperti itu teman ini. Padahal saya cuma pengen video. Tapi dia betul-betul ini ya, betul ketika saya datang ke rumahnya mau buka kerodongnya aja ketika tidak pada waktunya dia nggak mau. Ya benar. Itu benar, benar. Dia ekstra hati-hati sungguh ke burung itu. Karena kalau sudah dia ngejar HP pun juga ngejar akhirnya. Akhirnya apa? Setiap dia dengar HP ataupun kelihatan, dia akan langsung ngejar. Makanya ekstra hati-hati bener. Itu ya. Teman-teman ingat ya, untuk terutama teman-teman pemula, jangan sampai kita itu sembarangan berkaitan dengan burungnya ya. Terutama burung yang sudah kelihatan mewah. Nah, sudah kelihatan mewah, tampil ya, kita harus bener, nggak perlu sudah di video buat apa? Video. Jadi nanti teman-teman, kecuali memang karakter burungnya ketika buka kerodong langsung bunyi. Ada yang karena ya itu berkaitan dengan yang kedua, birahi dan emosinya sudah stabil, buka kerodong dia akan bunyi. Itu ya. Nah ini teman-teman, faktor-faktor kebiasaan kita ternyata kita tidak bisa menyalahkan cendet kita atau lingkungan kita, tapi kita harus introspeksi gitu ya. Introspeksi apakah perawatan kita yang salah atau bagaimana. Jadi selama teman-teman ini ingin burungnya maksimal, memang nggak perlu digoda-goda gitu ya. Iya benar. Kebanyakan pemula itu Mas, cendet ini burung yang pencetak akan selalu berlomba untuk mencetak masteran yang mewah. Akhirnya dia jarang bunyi, misalnya di rumah bunyi lain. Kadang kan perawat yang kepingin dengar bunyi materinya, dia akan pegang HP dan digoda. Iya benar. Masterannya di setel, misalnya dia tidak bunyi gereja, kita seteli gereja sambil digoda biar dia bunyi gereja. Kita seteli tengkek lagi biar dia bunyi tengkek sambil digoda. Akhirnya kebiasaan itu yang bikin selalu ngejar. Itu salah satu faktor teman-teman. Ya bukan berarti nggak boleh gitu ya. Bukan nggak boleh. Tapi yang benar, perawatan yang benar-benar harus dilakukan oleh teman-teman. Jangan sampai digoda. Kalau bisa jangan sampai di video. Jadi kita mengetahui materi isiannya itu ketika burung bunyi aja gitu ya. Cendet burung jujur. Saya katakan cendet burung jujur. Lihat di tempat, misalnya kita beli cendet atau kita lihat videonya satu kali aja. Kalau sudah bunyi itu, walaupun mau dibawa kemanapun, diganti orang perawat siapapun, tetap bunyinya seperti itu. Tidak akan berubah. Itu cendet. Itu ya. Jadi ini pembahasan lain teman-teman, untuk yang itu pembahasan lain lah. Nanti kita bahas lebih detail berkaitan dengan bagaimana kita cara memilih cendet, cara membeli cendet yang bagus dengan harga yang pantas gitu ya. Benar. Mungkin nanti itu yang akan kita bahas selanjutnya teman-teman. Oke teman-teman, itu pembahasan yang pertama berkaitan dengan cendet ngejar. Faktornya adalah faktor kebiasaan dari teman sendiri, perawat itu sendiri. Saya juga pengalaman itu soalnya. Jadi saya punya burung, terbiasa saya goda, terbiasa saya kasih jangkrik pakai tangan. Gitu ya, pakai tangan. Jadi ketika digantang, digantang di lomba gitu ya, nggak mau ngelihat saya. Jadi ketika ngelihat saya, dia pasti langsung turun. Karena dia seakan-akan mau dikasih makan. Ya. Oke. Itu sudah terjawab teman-teman berkaitan dengan cendet yang ngejar karena faktor kebiasaan. Oke, teman-teman. Pembahasan berikutnya kita akan lanjut di video berikutnya. Terima kasih Om Julia. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.